Pernahkah kamu merasa diremehkan oleh orang lain? Pernahkah kamu berbicara tetapi orang lain tidak mendengarkan? Atau mungkin, ketika kamu ingin menegakkan sesuatu, orang-orang justru menertawakanmu? Jika iya, berarti kamu belum memiliki otoritas pribadi. Otoritas ini adalah sesuatu yang membuat orang secara alami menghormatimu, bahkan takut untuk melawanmu. Ini bukan sekadar soal kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi lebih kepada keberadaanmu yang memiliki bobot. Ketika kamu masuk ke ruangan, orang-orang sadar dan memilih untuk mendengarkanmu. Lalu bagaimana cara membangun otoritas ini? Filosofi Stoik memiliki jawabannya. Dalam filosofi ini, ada beberapa prinsip yang bisa membuatmu menjadi pribadi yang dihormati dan bahkan ditakuti, bukan karena kekerasan, tetapi karena keberanian, keteguhan, dan ketenanganmu dalam menghadapi hidup. Lihatlah para pemimpin besar seperti Marcus Aurelius atau Seneca. Mereka tidak hanya disegani oleh teman-temannya, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Mereka tidak perlu berteriak untuk mendapatkan perhatian. Mereka cukup diam tetapi penuh kuasa. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar dihormati, yang kata-katanya bernilai, dan yang kehadirannya diperhitungkan, maka kamu perlu membangun karakter yang kuat, menguasai emosimu, dan menunjukkan sikap yang tak tergoyahkan. Dalam video kali ini kita akan membahas cara membangun otoritas pribadi melalui prinsip-prinsip Stoik. Kamu akan belajar bagaimana menjadi orang yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti dalam cara yang benar, tanpa perlu ancaman atau kekerasan, tetapi dengan sikap dan tindakan yang berbobot. Siap untuk menjadi pribadi yang lebih kuat? Mari kita mulai. Bagian 1. Kuasai dirimu, maka orang lain tak akan berani meremehkanmu. Hal pertama yang harus kamu pahami dalam membangun otoritas pribadi adalah menguasai dirimu sendiri. Dalam filosofi Stoik, seseorang yang paling kuat bukanlah yang bisa mengendalikan orang lain, tetapi yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada menaklukkan 1000 musuh. Marcus Aurelius. Kebanyakan orang tidak dihormati atau bahkan sering diremehkan karena mereka terlalu mudah bereaksi terhadap keadaan. Mereka marah ketika dihina, panik ketika ada masalah, dan kehilangan fokus ketika ada gangguan. Orang-orang seperti ini tidak bisa dihormati karena mereka terlihat rapuh dan mudah dikendalikan. Kontrol emosimu, jangan bereaksi berlebihan. Orang yang dihormati dan ditakuti adalah mereka yang tetap tenang dalam situasi sulit. Ketika orang lain tersulut emosi, mereka tetap stabil. Saat orang lain panik, mereka tetap berpikir jernih. Di dunia ini, banyak orang yang senang menguji batas kesabaranmu. Mereka ingin melihat apakah kamu bisa dikendalikan dengan ejekan atau provokasi. Jika kamu terpancing dan bereaksi berlebihan, maka kamu sudah kalah. Coba perhatikan orang-orang berpengaruh di sekitarmu. Apakah mereka gampang marah? Apakah mereka mudah panik? Justru karena ketenangan mereka, orang-orang segan terhadap mereka. Jika seseorang mencoba menghinamu, jangan bereaksi seperti yang mereka harapkan. Seneca pernah berkata, orang yang marah karena hinaan justru memperlihatkan kelemahannya. Jadi tantang dirimu sendiri untuk tetap tenang. Tidak peduli seberapa besar provokasi yang kamu hadapi. Jangan tunjukkan ketakutan. Ketakutan adalah kelemahan terbesar yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk meremehkanmu. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus terlihat tak tergoyahkan. Namun bukan berarti kamu tidak boleh takut. Takut adalah emosi alami manusia. Tapi perbedaannya, orang yang kuat tidak menunjukkan ketakutannya secara terang-terangan. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang menakutkan, tetapi cara kita memandang kejadian itu. Jika kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap rasa takut, maka kamu bisa mengendalikannya. Seseorang yang terlihat tak tergoyahkan akan sulit ditaklukkan. Lawan pun akan berpikir 2 kali sebelum mencoba meremehkan atau menguji batas kesabaranmu. Bersikaplah misterius, jangan mudah dibaca. Salah satu alasan orang tidak dihormati adalah karena mereka terlalu terbuka. Mereka mudah ditebak, mudah dipengaruhi, dan selalu menunjukkan semua yang ada di dalam pikiran mereka. Sebaliknya, orang-orang yang dihormati biasanya memiliki aura misterius. Mereka tidak mengungkapkan semua yang mereka pikirkan. Mereka berbicara seperlunya dan hanya bertindak jika diperlukan. Dalam filosofi Stoik, menjaga kebijaksanaan dalam berbicara adalah hal yang sangat penting. Seneca berkata, semakin sedikit kamu berbicara, semakin banyak orang akan mendengarkanmu. Jika kamu ingin dihormati, jangan selalu menjelaskan dirimu sendiri. Jangan selalu merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Terkadang,
Diam adalah senjata paling ampuh. Kamu tidak akan pernah dihormati jika kamu sendiri tidak bisa mengendalikan emosimu, mengatasi ketakutanmu, dan menjaga misteri dalam dirimu. Mulai sekarang, latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam provokasi, tidak menunjukkan ketakutan, dan tidak selalu membuka semua pikiranmu kepada orang lain. Dengan begitu, kamu akan mulai membangun otoritas pribadi yang membuat orang lain segan, bahkan takut kepadamu, tanpa perlu ancaman atau kekerasan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menunjukkan kekuatan tanpa terlihat sombong, agar otoritas pribadimu semakin kuat. Bagian 2. Tunjukkan kekuatan tanpa terlihat sombong. Setelah kamu menguasai dirimu sendiri, langkah berikutnya adalah menunjukkan kekuatanmu dengan cara yang benar. Banyak orang ingin dihormati, tetapi mereka justru terlalu berusaha keras untuk terlihat kuat, membual, meremehkan orang lain, atau bahkan menggunakan kekerasan. Namun dalam filosofi Stoik, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang diumumkan, melainkan sesuatu yang terlihat dari tindakanmu. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu mengatakan bahwa dirinya kuat, orang lain akan menyadarinya sendiri. Jangan membual, biarkan tindakanmu berbicara. Banyak orang berpikir bahwa untuk dihormati, mereka harus menunjukkan semua pencapaian mereka. Mereka ingin dipuji, ingin diakui, dan ingin orang lain tahu bahwa mereka hebat. Padahal, semakin sering kamu membual tentang kehebatanmu, semakin kecil kemungkinan orang benar-benar menghormatimu. Mengapa? Karena orang akan melihat bahwa kamu haus validasi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan bicara tentang filsafat, jalani itu." Dalam konteks ini, jangan bicara tentang betapa kuat dan hebatnya dirimu. Tunjukkan melalui tindakanmu. Jika kamu benar-benar cerdas, orang lain akan menyadarinya tanpa kamu perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu benar-benar berani, orang lain akan mengetahuinya dari sikapmu, bukan dari kata-katamu. Jangan meremehkan orang lain. Orang yang benar-benar kuat tidak merendahkan orang lain untuk terlihat lebih tinggi. Jika kamu merasa perlu meremehkan seseorang untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik, maka itu bukan kekuatan, itu kelemahan. Epictetus berkata, orang yang meremehkan orang lain seringkali hanya berusaha menutupi kelemahannya sendiri. Sebaliknya, orang yang dihormati adalah mereka yang bersikap tenang dan percaya diri, tanpa perlu menginjak orang lain. Jika ada seseorang yang meremehkanmu, kamu tidak perlu membalas dengan hinaan. Cukup buktikan dengan tindakan bahwa mereka salah, tegas tapi tidak kasar. Ada perbedaan besar antara menjadi seseorang yang tegas dan menjadi seseorang yang kasar. Banyak orang yang ingin dihormati justru menjadi arogan dan tidak peduli dengan orang lain. Padahal, dalam filosofi Stoik, tegas berarti memiliki prinsip yang kuat, tetapi tetap menghargai orang lain. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus berani mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan prinsipmu. Jangan menjadi orang yang mudah ditekan atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu yakini. Namun dalam ketegasanmu tetaplah sopan dan penuh wibawa. Orang akan lebih segan kepada seseorang yang bisa mempertahankan pendiriannya, tanpa kehilangan kendali atas emosinya. Kontrol energi dan bahasa tubuhmu. Orang yang benar-benar kuat memiliki energi dan bahasa tubuh yang menunjukkan kewibawaan. Mereka tidak gelisah, tidak sering bergerak tanpa alasan, dan tidak berbicara tergesa-gesa. Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Jaga postur tubuh. Berdirilah tegak, jangan membungkuk atau terlihat ragu-ragu. Gunakan kontak mata. Tatap lawan bicaramu dengan tenang, tetapi tidak dengan cara yang menantang. Bicara dengan jelas dan perlahan. Orang yang berbicara dengan tenang tetapi penuh keyakinan akan lebih dihormati daripada mereka yang berbicara keras dan berlebihan. Kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Jika kamu ingin dihormati, jangan membual, jangan meremehkan orang lain, bersikaplah tegas tanpa kasar, dan jaga bahasa tubuh serta energimu. Di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana membangun reputasi yang membuat orang lain menghormatimu secara alami, tanpa perlu memaksakan diri. Bagian 3. Bangun reputasi yang membuat orang menghormatimu secara alami. Setelah kamu menguasai diri sendiri dan menunjukkan kekuatan dengan cara yang benar, langkah selanjutnya adalah membangun reputasi yang kuat. Reputasi adalah sesuatu yang akan membuatmu dihormati, bahkan sebelum kamu berbicara atau bertindak. Dalam filosofi Stoik, reputasi yang kokoh bukanlah hasil dari pencitraan sesaat, melainkan dari konsistensi tindakan.
Orang-orang tidak akan menghormatimu karena kata-kata manis atau penampilanmu, tetapi karena mereka melihat pola dalam caramu bertindak, konsisten dalam prinsip, jangan mudah berubah. Orang yang dihormati adalah mereka yang memegang teguh prinsipnya. Jika hari ini kamu berbicara tentang kejujuran, tetapi besok kamu berbohong, orang tidak akan mempercayaimu. Jika hari ini kamu berbicara tentang disiplin, tetapi besok kamu malas, orang tidak akan menganggapmu serius. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup sesuai dengan prinsip yang kamu yakini, meskipun dunia mengkritikmu. Maka jika kamu ingin dihormati, tentukan prinsip yang ingin kamu pegang dan jalani itu secara konsisten. Jangan berubah hanya karena tekanan sosial atau karena ingin diterima oleh orang lain. Bangun citra sebagai orang yang bisa diandalkan. Reputasi tidak hanya soal prinsip, tetapi juga soal apakah kamu bisa dipercaya. Jika kamu ingin dihormati, jadilah orang yang bisa diandalkan dalam segala situasi. Jika kamu berjanji, tepati janjimu. Jika seseorang meminta bantuanmu dan kamu menyanggupi, selesaikan tugasmu dengan baik. Jika kamu diberi tanggung jawab, jangan mencari alasan untuk lari dari itu. Epictetus berkata, jangan hanya berbicara tentang kebajikan, tapi jadilah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Orang-orang tidak akan menghormatimu hanya karena kamu terlihat kuat atau cerdas. Mereka akan menghormatimu jika mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Jangan berusaha menyenangkan semua orang. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang yang ingin dihormati adalah berusaha menyenangkan semua orang. Padahal, semakin kamu mencoba menyenangkan semua orang, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan respek mereka. Mengapa? Karena orang akan melihat bahwa kamu tidak memiliki pendirian dan mudah berubah hanya demi diterima. Seneca berkata, jika kamu ingin dihormati, jangan takut jika ada orang yang tidak menyukaimu. Bukan berarti kamu harus menjadi seseorang yang keras kepala atau sombong, tetapi kamu harus sadar bahwa tidak semua orang akan setuju dengan caramu. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu tetap setia pada prinsip yang kamu yakini benar. Jangan terlalu mudah dijangkau, ciptakan rasa eksklusivitas. Salah satu cara membangun reputasi yang kuat adalah dengan tidak terlalu mudah diakses oleh semua orang. Jika kamu terlalu sering tampil di mana-mana, terlalu sering berbicara tanpa alasan yang jelas, atau selalu berusaha menarik perhatian, maka auramu akan berkurang. Lihatlah para pemimpin hebat. Mereka tidak selalu hadir di setiap percakapan. Mereka hanya muncul ketika memang diperlukan. Itu menciptakan rasa hormat dan eksklusivitas. Bukan berarti kamu harus mengisolasi diri, tetapi kamu harus lebih selektif dalam berbicara dan bertindak. Marcus Aurelius berkata, orang yang bijak memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Jika kamu hanya berbicara ketika perlu, jika kamu hanya bertindak ketika situasi memang membutuhkannya, orang-orang akan lebih menghormatimu. Reputasi yang kuat dibangun dari konsistensi dalam prinsip, menjadi orang yang bisa diandalkan, tidak berusaha menyenangkan semua orang, dan menjaga eksklusivitas diri. Jika kamu ingin dihormati secara alami, jangan fokus pada bagaimana cara membuat orang menyukaimu. Fokuslah pada bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan berintegritas. Maka rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu tanpa kehilangan wibawa. Bagian 4. Hadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu tanpa kehilangan wibawa. Ketika kamu mulai dihormati dan memiliki otoritas pribadi, akan ada orang-orang yang tidak menyukaimu. Mereka akan mencoba menjatuhkanmu dengan berbagai cara, menghina, menyebarkan gosip, atau bahkan menyerangmu secara langsung. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kuat tidak mudah terguncang oleh serangan dari luar. Justru, bagaimana kamu menghadapi serangan inilah yang menentukan apakah kamu benar-benar pantas dihormati atau tidak. Jangan bereaksi secara emosional, tetap tenang. Musuh terbesar dalam menghadapi serangan adalah emosi yang tidak terkontrol. Jika seseorang menghina atau meremehkanmu, dan kamu langsung marah, itu berarti mereka berhasil mengendalikanmu. Marcus Aurelius berkata, pilihan ada padamu. Apakah kamu akan membiarkan omongan orang lain mempengaruhimu atau tidak? Orang-orang yang ingin menjatuhkanmu seringkali berharap kamu akan bereaksi dengan kemarahan atau kepanikan. Jangan beri mereka kepuasan itu. Jika seseorang menghinamu, jawablah dengan diam atau dengan senyuman kecil. Jika seseorang mencoba memprovokasimu, hadapi dengan ketenangan dan logika. Dengan cara ini,
Kamu tidak hanya mempertahankan wibawamu, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Jangan buang waktumu pada orang yang tidak layak. Tidak semua serangan layak untuk ditanggapi. Ada orang-orang yang memang hanya ingin menarik perhatian atau menguji batas kesabaranmu. Epictetus berkata, jika seekor anjing menggonggong kepadamu, apakah kamu akan menggonggong kembali? Jika seseorang mencoba menjelekkan namamu tanpa alasan jelas, seringkali lebih baik tidak merespon sama sekali. Orang yang memiliki reputasi kuat tidak perlu membela dirinya setiap kali ada orang yang berbicara buruk tentangnya. Sebaliknya, biarkan reputasimu dan tindakanmu yang berbicara. Orang yang bijak akan melihat kebenaran dengan sendirinya. Gunakan kritik untuk menjadi lebih kuat. Tidak semua kritik bersifat destruktif. Ada kalanya kritik bisa menjadi bahan refleksi untuk membuatmu lebih baik. Seneca pernah berkata, orang yang bijak tidak tersinggung oleh kritik. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk memperbaiki dirinya. Jika seseorang mengkritikmu dengan cara yang kasar atau tidak sopan, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ada kebenaran dalam perkataan mereka? Jika ya, gunakan itu sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Tetapi jika kritik itu hanya didasarkan pada kebencian tanpa alasan jelas, maka abaikan dan lanjutkan hidupmu. Jika harus melawan, lakukan dengan elegan. Ada saatnya diam bukanlah pilihan yang tepat. Jika serangan yang datang kepadamu mulai merugikan reputasi atau posisi sosialmu, maka kamu perlu mengambil tindakan. Namun dalam filosofi Stoik, melawan tidak berarti bertindak impulsif atau emosional. Jika kamu harus membalas, lakukan dengan cara yang tenang, cerdas dan bermartabat. Beberapa cara untuk melawan dengan elegan. Gunakan fakta, bukan emosi. Jika seseorang menyebarkan fitnah tentangmu, hadapi dengan bukti yang jelas, bukan dengan kemarahan. Tetap profesional dan tidak menyerang secara pribadi. Fokus pada masalah, bukan menyerang karakter orang tersebut. Jangan menunjukkan bahwa serangan itu mengganggumu. Orang yang menyerangmu ingin melihatmu terguncang. Jangan beri mereka kepuasan itu. Marcus Aurelius berkata, jangan pernah bertindak dalam kemarahan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kemarahan akan berakhir dengan penyesalan. Musuh akan selalu ada. Tetapi bagaimana kamu menghadapi mereka akan menentukan apakah kamu akan tetap dihormati, atau justru kehilangan wibawa. Tetap tenang, jangan buang waktu pada orang yang tidak layak. Gunakan kritik untuk berkembang. Dan jika harus melawan, lakukan dengan elegan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana meninggalkan warisan yang membuat orang tetap menghormatimu, bahkan setelah kamu tidak lagi hadir. Bagian 5. Meninggalkan warisan yang membuatmu dihormati selamanya. Membangun otoritas pribadi bukan hanya tentang bagaimana kamu dihormati saat ini, tetapi juga tentang bagaimana namamu tetap dikenang, bahkan setelah kamu tidak lagi ada. Orang-orang seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus masih dihormati hingga hari ini, bukan karena mereka berusaha mencari pujian, tetapi karena mereka meninggalkan warisan berupa kebijaksanaan dan tindakan nyata. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupan terbaik adalah kehidupan yang memiliki dampak jangka panjang. Jika kamu ingin dihormati bukan hanya untuk sementara, tetapi juga dalam jangka panjang, kamu harus berpikir tentang apa yang akan kamu tinggalkan untuk dunia. Fokus pada kontribusi, bukan sekadar pengakuan. Orang yang paling dihormati dalam sejarah bukanlah mereka yang sibuk mencari pengakuan, melainkan mereka yang memberikan sesuatu yang berharga bagi dunia. Marcus Aurelius berkata, jangan pikirkan apa yang akan dikatakan orang tentangmu setelah kematian. Pikirkan apakah hidupmu telah memberikan manfaat atau tidak. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu berikan kepada dunia? Jika kamu seorang pemimpin, pimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Jika kamu seorang pengusaha, ciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu seorang seniman, buat karya yang memiliki makna mendalam. Pengakuan akan datang dengan sendirinya ketika kontribusimu memiliki nilai. Latih dan bimbing orang lain. Salah satu cara terbaik untuk meninggalkan warisan adalah dengan membantu orang lain tumbuh. Orang yang dihormati bukan hanya mereka yang sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga mereka yang menginspirasi dan membimbing generasi berikutnya. Seneca berkata, tidak ada yang lebih mulia daripada menggunakan waktumu untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Jika kamu memiliki ilmu, ajarkan kepada orang lain. Jika kamu memiliki pengalaman berharga, bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Jika kamu memiliki kekuatan,
Gunakan untuk melindungi dan membimbing yang lebih lemah. Semakin banyak orang yang tumbuh karena pengaruhmu, semakin lama namamu akan dihormati. Jaga integritas hingga akhir. Banyak orang kehilangan rasa hormat di akhir hidup mereka karena mereka mengorbankan prinsipnya demi keuntungan sementara. Epictetus berkata, lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kepalsuan. Jika kamu ingin dikenang dengan baik, maka pastikan integritasmu tetap utuh hingga akhir. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang merusak reputasimu. Orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kamu menjalani hidupmu. Jangan takut akan kematian, tetapi takut akan hidup yang sia-sia. Dalam filosofi Stoik, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Yang lebih menakutkan adalah hidup tanpa arti. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu bisa mati kapan saja. Jadi bertindaklah seolah ini adalah hari terakhirmu. Lakukan sesuatu yang bermakna. Alih-alih sibuk mencari penghormatan dari orang lain, fokuslah pada bagaimana kamu bisa hidup dengan bermartabat dan penuh makna. Penghormatan yang sejati bukanlah yang dipaksakan, tetapi yang datang dari kehidupan yang dijalani dengan benar. Jika kamu ingin dihormati bahkan setelah kamu tiada, berikan sesuatu yang berharga bagi dunia, bimbing orang lain, jaga integritasmu, dan jalani hidup dengan penuh makna. Orang yang paling dihormati dalam sejarah adalah mereka yang tidak mencari penghormatan, tetapi mencari cara untuk membuat dunia lebih baik. Kesimpulan. Dalam perjalanan hidup, setiap orang ingin mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya, namun banyak yang keliru dalam memahami bagaimana cara mendapatkannya. Beberapa berusaha keras mencari perhatian, membual tentang pencapaiannya, atau bahkan menggunakan cara-cara yang manipulatif. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penghormatan sejati tidak didapat dengan memaksakan diri, tetapi dengan menjadi pribadi yang memiliki kendali atas dirinya sendiri, menunjukkan kekuatan dengan bijaksana, membangun reputasi yang kokoh, menghadapi tantangan dengan wibawa dan meninggalkan warisan yang bermakna. Langkah pertama untuk dihormati adalah menguasai diri sendiri. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan mudah dimanipulasi dan kehilangan respek dari orang lain. Ketakutan, kemarahan yang tidak terkendali dan reaksi impulsif adalah tanda kelemahan. Selanjutnya, menunjukkan kekuatan tanpa kesombongan menjadi kunci. Banyak orang berpikir bahwa untuk dihormati, mereka harus terus membuktikan diri dengan kata-kata besar atau tindakan dramatis. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak perlu menyombongkan diri. Tindakannya lah yang berbicara. Mereka tidak meremehkan orang lain untuk terlihat lebih unggul, tetapi justru membangun aura yang membuat orang secara alami menghormati mereka. Tidak kalah penting, membangun reputasi yang kokoh adalah langkah jangka panjang yang akan memastikan penghormatan dari orang lain tidak hanya sesaat, tetapi bertahan seumur hidup. Konsistensi dalam prinsip, menjadi orang yang bisa diandalkan, dan tidak terlalu mudah dijangkau menciptakan aura eksklusivitas yang membuat seseorang lebih dihormati. Orang yang memiliki pendirian teguh dan tidak mudah berubah, hanya demi diterima akan selalu lebih dihargai daripada mereka yang terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang. Namun dalam perjalanan mencapai penghormatan, selalu ada rintangan berupa orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu. Menghadapi mereka dengan cara yang tepat sangat penting agar tidak kehilangan wibawa. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa reaksi emosional adalah tanda kelemahan. Jika seseorang mencoba meremehkan atau memprovokasimu, tetaplah tenang. Tidak semua serangan layak untuk ditanggapi, tetapi jika perlu melawan, lakukan dengan elegan dan berbasis logika, bukan emosi. Akhirnya, untuk benar-benar dihormati dalam jangka panjang, seseorang harus meninggalkan warisan yang bermakna. Penghormatan sejati tidak datang dari pencitraan sementara, tetapi dari kontribusi nyata terhadap dunia. Orang yang dihormati bukanlah mereka yang sibuk mencari pengakuan, tetapi mereka yang memberikan nilai bagi orang lain melalui ilmu, kepemimpinan, atau perbuatan baik yang konsisten. Mereka juga tidak takut akan kematian, tetapi lebih takut akan hidup yang tidak berarti.